Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufs, yang mana mudah-mudahan ya kita senantiasa memohon kepada Allah yang Allah lah maha membalikkan hati kita, yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kiranya hati kita istiqomah sampai di akhir hayat kita dalam menggenggam atau juga mengamalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita telah membahas sedikit ya tentang permasalahan niat ya. Dan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Ada hal-hal yang harus kita ingat senantiasa. Perkara niat ini adalah perkara yang luar biasa. Bahkan alangkah meruginya kita ya ketika kita mengerjakan banyak amal ibadah ya. Namun amal ibadah yang kita kerjakan tersebut ternyata rusak karena niat yang tidak lurus yang kita miliki, atau karena kita tidak bisa menjaga niat tersebut ya. Karena ada orang-orang yang di awalnya dia benar-benar lurus niatnya lillahi ta'ala, namun setan pasti akan berusaha ya. Setan akan berusaha bagaimana merusak niat kita tersebut ya, agar kiranya niat kita yang asalnya kepada Allah dipalingkan kepada li ghairillah, kepada selain Allah. Ya, dibuat kita ingin mendapatkan pujian misalnya, dibuat kita agar kiranya ingin mendapatkan balasan dunia ya. Nah, ini perkara-perkara yang kiranya bisa merusak niat kita. Maka kita benar-benar sangat-sangat dianjurkan ya, sangat-sangat diharuskan untuk senantiasa memperbaharui dan terus memperbaharui niat kita. Ya, ini yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, para ulama yang mengarang buku misalnya, mereka ya baik itu Imam Syafi'i, Imam Zahabi, kemudian Ibnu Rajab, Ibnu Mubarak, mereka banyak sekali mengatakan ya dalam karangan-karangannya ya bahwasanya mereka menempatkan ya hadis tentang niat misalnya ya, tujuannya tak lain tak bukan untuk diri mereka ya, karena mereka sangat takut ya amal ibadah yang mereka kerjakan ya ternyata bukan lillahi ta'ala. Sehingga ya ada sebagian ulama yang membuat ya, seandainya aku mengarang buku ya, dalam buku itu ada bab yang banyak, maka aku akan buat setiap babnya itu hadis niat ini ya, agar mengingatkanku tentang pentingnya untuk menjaga niat yang baik. Nah, itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka para ulama ya pun mereka tetap menjaga niat mereka. Bagaimana dengan kita ya, yang keilmuan kita ya sangat-sangat perlu dipertanyakan ya. Nah, maka kita lebih penting lagi untuk bisa menjaga niat kita. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita juga telah membahas tentang fungsi dari niat itu. Ya, di antaranya fungsinya dia bisa menjadikan pembeda antara rutinitas dengan ibadah. Kemudian fungsi yang kedua sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, contohnya tadi misalnya fungsi pembeda antara rutinitas dengan ibadah, yaitu mandi misalnya. Mandi itu adalah perbuatan kita yang biasa kita lakukan untuk bersih-bersih badan ya. Ketika kita niatkan ya mandinya itu adalah mandi junub misalnya, mandi untuk mengangkat hadas besar, maka dia dinilai kepada ibadah. Nah, atau juga puasa. Ada orang ya yang ketika dia disuruh puasa karena misalnya mau operasi gitu ya, maka yang dia lakukan ini ketika dia tidak niat lillahi ta'ala, bukan karena puasa ya, puasa untuk menjalankan perintah Allah atau untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka nilai puasanya itu tidak ada ya. Dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya atau menahan lapar dan hausnya. Nah, itu jadi ini fungsi yang pertama, niat itu untuk pembeda antara rutinitas dengan ibadah. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, contohnya tadi perkara ibadah sunnah misalnya, sholat ya. Ketika seseorang masuk ke dalam masjid ya, misalnya untuk sholat zuhur ya,
dia sholat 2 rakaat, ya ketika begitu masuk sholat 2 rakaat, maka sholat 2 rakaat yang dikerjakannya itu sholatnya tergantung niatnya. Dia niatnya untuk sholat apa? Kalau niatnya untuk sholat tahiyatul masjid, ya maka sholatnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau niatnya untuk qobliyah, zuhur, maka sholatnya itu adalah sholat sunnah qobliyah zuhur. Sebaliknya, atau juga bisa sholat sunnah wudhu misalnya, ya kan. Nah, jadi tergantung kepada niat dia. Jadi niatnya inilah yang membedakan apakah dia itu sholat yang satu, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudhu. Nah, jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nah itu diantara fungsi dari niatnya, yaitu yang pertama sebagai pembeda antara rutinitas dengan ibadah, yang kedua pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun pembagian amal terkait niat itu juga terbagi menjadi dua, ya. Pembagian amal terkait niatnya. Yang pertama, amal yang dia itu tidak sah tanpa niat. Suatu amalan yang dia itu tidak sah tanpa niat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suatu amalan atau amal ibadah yang dia itu amal tersebut tetap sah walaupun tanpa niat. Walaupun dia belum ada niat ketika itu. Nah, apa dia itu? Amalan yang kiranya amalan itu dianggap tidak sah ketika tanpa niat. Nah, di sini dikatakan bahwasanya amal yang dianggap sah jika tanpa niat itu, jika dianggap sah dia jika ada niat, yaitu diantaranya adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Jelas ada nasnya. Contohnya sholat, puasa, haji. Nah, perkara-perkara seperti ini itu adalah perkara yang harus ada niatnya di awal, ya. Harus ada niatnya, baru bisa sah ibadah tersebut. Namun ketika tanpa ada niatnya, maka ibadah tersebut tidak sah. Nah, contohnya tadi ya kita katakan seperti sholat, puasa, haji, wudhu, ya, zakat, semua itu dianggap boleh, bisa, dan sah ketika ada niatnya. Jadi tanpa niat, maka amal tersebut tidak sah. Kemudian semua bentuk sikap meninggalkan perbuatan yang dilarang. Nah, ini juga termasuk harus ada niatnya. Ya, dia menjauhi perkara yang haram seperti misalnya miras, minuman keras, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia niatkan dalam hatinya untuk dia betul-betul melawannya, maka itu termasuk amal ibadah yang dia dapat pahala dari amal tersebut. Nah, itu dia ya, di antara amal ibadah yang dia tuh dianggap sah ketika ada niatnya. Nah, kemudian yang kedua, amal yang dianggap sah meskipun dilaksanakan tanpa niat. Apa amal tersebut? Nah, ternyata di sini dikatakan amal tersebut adalah amalan-amalan seperti misalnya seseorang melunasi hutangnya. Nah, dia punya hutang sama seseorang, maka dia lunasi walaupun dia tidak ada niat. Ya, misalnya tiba-tiba saja jumpa sama orangnya, dia teringat ada hutangnya, maka dia bayarkan, maka itu tetap sah walaupun tanpa niat. Nah, karena ini adalah merupakan di antara kewajibannya. Ya, kemudian misalnya juga membersihkan najis yang ada di tubuhnya atau juga di pakaiannya, maka walaupun tanpa niat, ya, selama tujuan tersebut sudah tercapai, maka itu termasuk, ya, dia mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut. Artinya ini adalah perkara-perkara yang boleh tanpa niat, tetap sah amal tersebut walaupun tanpa niat. Nah, jadi itu ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi harus kita ingat, ya, tempat amalnya ini, yaitu fungsi niat ini, pembagian amal terkait niat itu ada dua. Yang pertama, amal yang dia itu tetap sah walaupun tanpa niat. Maksudnya yang pertama tadi adalah amalan yang dia sah harus dengan niat, dan amalan yang dia tetap sah walaupun tanpa niat. Nah, itu dia. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tempat niat. Nah, ternyata amal itu terbagi menjadi tiga, ya. Tempat amal itu ada tiga, ya. Yang pertama, ada amalan yang khusus untuk hati, qalbi. Kemudian ada amalan yang khusus untuk anggota tubuh, badan, gitu ya. Dan ada amalan yang khusus untuk lisan. Jadi ada tiga. Yang pertama, amal dengan hati. Kemudian amalan
anggota tubuh, dan amalan lisan. Nah, jadi ini punya porsi masing-masing, tempat masing-masing, dan kita harus meletakkannya pada tempatnya. Nah, jadi jangan malah terbalik gitu ya, jangan malah salah tempat, salah kamar istilahnya. Kayak ini tidak dibenarkan. Contohnya saja dalam hal ibadah salat. Nah, di sini mencakup tiga-tiganya ada ya. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Apa amalan hati? Amalan hati adalah niat. Nah, maka jelas di sini niat itu adalah bagian dari amalan hati. Maka ada sebagian orang atau sebagian dari mazhab ya, bahkan itu diantaranya adalah mazhab Imam Syafi'i, beranggapan bahwasanya harus dilafazkan. Nah, jadi dari pembagian dari amal ini, maka kita tahu bahwasanya ternyata amalan hati itu adalah, amalan niat itu adalah amalan dari hati. Kemudian amalan anggota tubuh ya, itu bagian dari anggota tubuh seperti ruku, sujud ya, duduk antara dua sujud, i'tidal, itu adalah bagian dari amalan anggota tubuh. Dan yang terakhir amalan lisan. Lisan ini tentunya yang berupa bacaan Al-Fatihah, tahiyat, kemudian sholawat, salam, takbiratul ihram. Nah, itu semua adalah amalan dari lisan. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali nanti insyaallah setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.